Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yaitu saya Trianur Ashifa dan juga rekan saya. Febrian Lutfiah. Di sini kita akan mempresentasikan jurnal yang telah kita teliti, yaitu judul jurnalnya Penilaian Organoleptik Keripik Ubi Jalar Ungu Pasca Penggorengan Menggunakan Metode Non-Numerik MPM-CDM dengan penulis Rahmat Fadil dan Diswandi Nurba, dan nama jurnalnya JTEP, Jurnal Keteknikan Pertanian, volume 6, nomor 2, 2018, dengan metode non-numerik multi-person multi-kriteria decision making atau MPM-CDM. Fokus jurnalnya untuk menentukan alternatif keripik ubi jalar ungu terbaik berdasarkan penilaian organoleptik. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Ubi jalar ungu sebagai salah satu hasil pertanian memiliki sifat mudah rusak dan tidak tahan lama, sehingga mendorong perlunya pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan umur simpan dan nilai ekonominya. Salah satunya adalah dengan diolah menjadi keripik. Dalam proses pembuatan keripik, kerenyahan menjadi parameter mutu yang sangat penting, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketebalan irisan dan konsentrasi natrium bikarbonat NaHCO3. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas dan penerimaan konsumen terhadap keripik ubi jalar ungu hasil pengolahan ini, diperlukan penilaian organoleptik yang sistematis. Selanjutnya, ada pengertian dari penilaian organoleptik. Penilaian organoleptik adalah penilaian penerimaan kesukaan oleh konsumen yang dalam penelitian biasanya dipilih dari masyarakat tertentu, baik pakar ataupun orang-orang yang dianggap dapat memberikan penilaian terhadap suatu produk yang sudah dikenal baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian organoleptik berbagai variasi irisan keripik ubi jalar ungu dan konsentrasi natrium bikarbonat pasca penggorengan menggunakan metode non-numeric multi-person multi-kriteria decision making atau MPM-CDM. Metode non-numeric multi-person multi-kriteria decision making ini telah dikenal sejak tahun 1993 yang dipopulerkan oleh Jaeger. Metode ini dirancang untuk mengatasi situasi di mana keputusan perlu diambil dengan mempertimbangkan banyak kriteria atau multi-kriteria dan masukan dari banyak individu atau pakar atau multi-person. Penggunaan metode MCDM ini dalam penilaian organoleptik produk makanan merupakan salah satu cara yang masih jarang dilakukan. Namun, metode ini diyakini dapat memberikan penilaian yang lebih mudah dibandingkan penggunaan statistik atau metode penilaian lainnya. Baik, di sini ada contoh seperti kasus. Penilaian organoleptik dilakukan menggunakan metode non-numerik multi-person multi-kriteria decision making atau NPM-CDM. Nah, adapun alternatif perlakuan bahan yang akan dilakukan penilaian organoleptik ini ada 9 alternatif. Terlihat seperti pada tabel 1 ya, di mana alternatif 1 itu yaitu Ka dengan konsentrasi NaHCO3 1 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu 1 mm. Alternatif kedua yaitu Kb dengan konsentrasi NaHCO3 3 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu 1 mm. Dan alternatif ketiga yaitu ada Kc dengan konsentrasi NaHCO3 5 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu 1 mm. Alternatif yang keempat yaitu ada Kd dengan konsentrasi NaHCO3 1 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu yaitu 2 mm. Alternatif kelima yaitu Ke dengan konsentrasi NaHCO3 3 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu 2 mm. Dan alternatif yang keenam yaitu Kf dengan konsentrasi NaHCO3 5 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu yaitu 2 mm. Untuk alternatif yang ketujuh yaitu ada Kg
dengan konsentrasi NaHCO3 1 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu 3 mm. Untuk alternatif ke-8 yaitu ada KH dengan konsentrasi NaHCO3 3 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu 3 mm. Dan untuk alternatif yang terakhir yaitu alternatif ke-9 yaitu ada alternatif KI dengan konsentrasi NaHCO3 5 gram per liter dan ketebalan irisan ubi jalar ungu 3 mm. Nah, di sini ada 9 alternatif. Ini ya, yang ini. Terus untuk adapun kriteria penilaiannya yaitu ada 5. Yang pertama ada aroma, yang kedua ada rasa, yang kedua ada warna, yang ketiga ada rasa, yang keempat ada tekstur, dan yang kelima ada penerimaan keseluruhan. Nah, di sini selanjutnya ada skala penilaian linguistik. Di sini skalanya ada 5 ya, dengan keterangan yaitu skala pertama sangat suka dengan disingkat SS, dan skala kedua yaitu ada suka dengan singkatan SK, skala ketiga yaitu netral dengan singkatan NT, skala keempat yaitu kurang suka dengan singkatan KS, dan skala kelima yaitu tidak suka dengan singkatan TS. Jadi di sini ada 5 skala ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tingkat kepentingan kriteria, di mana tadi sudah disebutkan bahwa kriterianya itu ada 5 ya, yang ini. Nah, untuk kriteria pertama, skala kepentingannya itu yaitu sangat baik atau bisa disingkat dengan SS. Dan untuk kriteria kedua, untuk skala kepentingannya yaitu suka dengan singkatan SK. Untuk kriteria ketiga, skala kepentingannya netral dengan singkatan NT. Dan untuk kriteria yang keempat yaitu dengan skala kepentingan kurang suka atau bisa disingkat dengan KS. Dan skala kepentingan dari kriteria terakhir yaitu tidak suka atau bisa disingkat dengan PS. Baik, selanjutnya adapun responden dalam penelitian ini yaitu 10 orang mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Syiah Kuala yang dipilih dengan pertimbangan yang pertama itu terbiasa mengkonsumsi ubi jalar ungu hasil penggorengan, yang kedua memiliki pengetahuan tentang uji organoleptik, yang ketiga tidak dalam keadaan sakit seperti flu, batuk, sariawan, dan sebagainya yang dapat mengganggu proses pengujian organoleptik. Dan yang terakhir yaitu tidak buta warna. Di sini kita bisa melihat ya hasil dari responden dalam penelitian yang dilakukan oleh 10 mahasiswa. Di sini ada ini di dalam tabel ini semuanya. Kita contohkan ke person yang satu dulu ya. Di mana kita di dalamnya itu ada alternatif yang ini dan ada kriteria. Nah, di sini alternatif yang pertama itu ada KA dengan kriteria SS, alternatif KB dengan kriteria SS juga, alternatif KC dengan kriteria SS, alternatif KD dengan kriteria SK, alternatif KE dengan kriteria ini SK, alternatif KF dengan kriteria KS, terus alternatif KG dengan kriteria SK, alternatif KH dengan kriteria NT, dan alternatif KI dengan kriteria NT. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilihat ya, nyampe ke person 10. Itu sama. Ini ditentukan oleh si mahasiswa ini.
Nah, baik kita next ke selanjutnya. Nah, adapun untuk tahap pertama yaitu melakukan agregasi informasi linguistik untuk memperoleh nilai kinerja gabungan secara linguistik pada setiap alternatif. Nah, langkah pertama dari tahap satu itu yaitu menentukan negasi tingkat kepentingan kriteria yang ditetapkan berdasarkan persamaan ini ya teman-teman, dengan persamaan ini. Nah, di mana K-nya itu indeks dan Q-nya itu jumlah skala. Nah, ini bisa dilihat hasilnya itu seperti ini. Terus kan di awal sudah ditentukan ya bahwa kriterianya itu kita ada 5. Jangan sampai lupa tadi kriterianya. Terus di sini tingkat kepentingannya juga tadi di awal sudah disebutkan. Dan setelah ini kita tentukan negasi kriterianya atau kebalikan dari tingkat kepentingan. Nah, jadi kebalikannya ini kan yang pertama ada SS, ada SS kan, di mana SS ini kebalikannya yaitu TS, dan yang kedua ada SK dengan kebalikannya KS, yang ketiga ada NT dengan karena NT itu di tengah, jadi kebalikannya atau negasinya tetap NT. Yang keempat ada KS, berarti negasi atau kebalikannya yaitu SK. Yang kelima ada TS dengan negasi atau kebalikannya yaitu SS. Nah, di sini dapat dilihat skalanya. Tes itu kita bisa lihat karena di sini skalanya ada 5. Di sini kita lihat ya skalanya ada 5. Jadi kita tentukan yang paling tinggi itu yang mana. Nah, kita bisa dilihat bahwa SS itu dengan tingkatan sangat suka, berarti ini berada di yang paling tinggi, yaitu angka 5. Terus, dan nyampe ke bawah, nyampe yang terendah, yaitu tidak suka, berarti berada di nilai S1. Nah, ini kan tadi sudah ditentukan ke bawah. Nah, sekarang kita ke perhitungan negasi, di mana rumusnya ini kita melihat dari atas, dari yang ini. Berarti rumusnya itu I dikurangi K ditambah 1, di mana Q sama dengan jumlah skala dan K sama dengan indeks. Kita bisa lihat ya bahwa Q-nya itu jumlah skala, tadi sudah disebutkan bahwa jumlah skala kita tuh ada 5. Tapi ini sama semua ya jumlah skalanya atau Q-nya itu ada 5 nyampe ke bawah. Terus ini untuk K-nya atau indeksnya. Nah, untuk yang indeks ini kita lihat dari sini. Kita lihat dari ini nih. Nah, ini kan TS nih negasinya. Berarti kita lihat TS itu ada di mana. Nah, ini kan TS itu ada di sini. Berarti 1. Ini berarti 1. Nah, untuk yang ke bawahnya itu sama seterusnya. Kalau kan ini KS. KS ini ada di mana nih? Ada di sini. Berarti indeksnya itu ada di 2. Tuh. Sama kan teman-teman? Dan begitu pun seterusnya nyampe ke SF. SF ini berada di urutan yang paling atas, yaitu 5. Nah, untuk angka satunya kita didapat dari rumus. Jadi 5 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi teman-teman sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus nentuin dulu negasi kriteria itu. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah kedua dari tahap pertama itu melakukan
agregasi nilai kriteria setiap persen untuk setiap alternatif yang ditetapkan berdasarkan persamaan ini. Teman-teman sudah ditentukan. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini itu kita harus kelompokin dulu yang alternatifnya. Jadi, satu-satu ya, bisa dilihat dari tabel-tabel yang sebelumnya. Ini kan kita ini dulu alternatif 1 dengan responden ada 10 dan kriterianya tadi ada 5. Terus yang ini negasinya kita taruh di sini. Nah, baru dari sini kita ini ya, bandingin. Kita cari yang minimal dari nilai-nilai yang paling maksimal. Contohnya nih yang kita contohin yang ini, yang persen, berarti yang persen 1. Ini itu TS didapat, kan rumusnya ini negasi dibandingkan dengan nilai dari alternatif ini nih, yang ini persen 1 sampai dengan persen 10. Jadi negasi, nah ini negasinya. Yang pertama ada di TS. Jadi yang ini. Terus SS ini dari persen 1, kriteria 1. Terus yang ini KS dari negasi yang kriteria 2. Pokoknya ini dipindahin dan dibandingkan dengan yang ini. Jadi dapat kayak gini. Nah, udah dapat kayak gini, kita lanjut ke yang barisan kedua nih, yang ini yang SS. SS ini didapat dari mana? Ini didapat dari perbandingan. Di mana di bawah itu sudah ada keterangan bahwa P itu sama dengan persamaan ya. Jadi kita mengambil nilai yang paling maksimal dari antara perbandingan ini. Di mana tadi di atas kita TS ya dibandingkan dengan FS, maka lebih besaran yang FS karena kita ngambil dulu yang paling besar. Nah, terus yang selanjutnya juga KS dibandingkan dengan FS, yang paling besarnya SS. Terus yang selanjutnya NT dibandingkan dengan NT, karena NT dengan NT itu sama ya, netral, berarti ya udah kita hasilnya netral juga. Yang selanjutnya ada SK dibandingkan dengan SK, berarti sama aja, hasilnya tetap SK. Dan yang terakhir ada FS dibandingkan dengan SK, berarti lebih besaran FS. Nah, udah dapat yang kedua ini, berarti nah baru kita tentuin yang paling minimal di antara ke 5 ini. Nah, di antara ini kita ambil yang paling minimalnya. Minimal dari ini tuh kan ini SS, SS, ST, SK, SS. Berarti yang paling minimalnya itu yaitu NT ya. Itu ya teman-teman. Nah, begitupun dengan seterusnya bisa dilakukan sama halnya seperti yang paling atas. Jadi kita jangan lupa dengan singkatan-singkatan ini. SS apa, SK apa, NT apa, KS apa, dan TS. Nah, yang selanjutnya di sini ada alternatif KB ya, atau alternatif kedua. Ini bisa sama halnya seperti alternatif pertama, di mana kita cantumin dulu ininya, dikelompokkan, terus negatifnya juga ditulis kembali untuk perbandingan. Dan ini misalnya kita mengikuti yang tadi, sama kayak alternatif A. Maka didapat agregasinya ini. Nah, yang selanjutnya juga sama, kita tetapkan dulu atau kelompokkan dulu alternatifnya, terus negasinya juga buat perbandingan, dan didapat hasil agregasi yang ada di gambar. Terus selanjutnya ada alternatif KD, sama ya sama sebelumnya, kita tentukan dulu
kita kelompokkan dulu ininya setiap alternatif, terus taruh juga buat perbandingan hasilnya. Dan ini di sini dapat hasil agregasi seperti ini. Nah, kenapa ini ada warna kuningnya? Karena warna kuning itu menjelaskan bahwa hasil perhitungan kita itu beda dengan dari hasil final yang nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, untuk selanjutnya ada alternatif KE, ya sama dengan sebelumnya, kita cantumin dulu atau kelompokkan dulu, terus cara negasinya, dan bakal didapat hasil agregasinya. Alternatif selanjutnya juga sama halnya seperti itu ya. Sampai dengan ke alternatif terakhir. Ini ada KB, terus ini. Nah, yang KB juga tadi kan ada warna kuning, berarti ada perbedaan antara hasil perhitungan ulang dengan hasil jurnal. Selanjutnya ada KH, terus dan ini yang terakhir ya tadi sama halnya seperti yang awal. Kita kelompokkan dulu ininya bisa dilihat dari awal, terus negasinya ditaruh buat perbandingan biar juga lupa. Terus ini didapat hasil agregasi terakhir. Nah, terus selanjutnya, nah ini bisa dilihat ya. Di sini ada perbandingan agregasi untuk setiap alternatif dari jurnal dan perhitungan ulang. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada perbedaan antara eh, hasil dari jurnal dengan hasil dari perhitungan ulang. Ini perbedaan. Ini perbedaan akan dijelaskan di akhir kenapa bisa berbeda. Kelihatannya pokoknya yang diwarnai tapi itu beda hasilnya dengan yang beda. Yang itu yang beda. Nah, selanjutnya di sini ada tahap kedua, yaitu melakukan agregasi nilai kinerja gabungan secara linguistik untuk menetapkan urutan peringkat di antara alternatif untuk memilih alternatif terbaik. Di sini langkah pertamanya yaitu menentukan bobot nilai dengan menggunakan persamaan ini ya, persamaan ini. Nah, yang mana Q itu jumlah skala penilaian dan R-nya itu jumlah persen. Di sini ada skala penilaian yang udah dijelasin sama sebelumnya ya. Skala penilaiannya sama, di sini SS-nya itu adalah S5 dan TS-nya itu 1. Di sini kita langsung masuk ke rumusnya sama kayak itu. Q1 sama dengan integer 1 ditambah 1 dari respondennya yang pertama, lalu 5 dikurangi 1 dibagi 10 yaitu jumlah responden. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 1,4 yang dibulatkan ya menjadi 1. Yang kedua juga sama. Di sini 1 ditambah 2 karena ini responden. Yang kedua dikali 5 dibagi 1 dikurang 1, maaf, dibagi 10 yaitu jumlah respondennya. Di sini kita mendapatkan hasil 1,8 yang dibulatkan menjadi 2. Jadi semuanya sama dari persen 1 sampai persen 10, yang bedanya itu cuman yang K-nya aja, yaitu urutan respondennya. Responden 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, di sini karena kita mendapatkan nilai 1 ya di persen 1, kita cari 1 itu apa? 1 itu tidak suka ya di situ. Berarti kita taruh bobot nilainya itu kita mendapatkan tidak suka. Nah, yang kedua kita mendapatkan nilai 2 itu yang mana 2 itu adalah kurang suka. Ya, kurang suka dan seterusnya sama. Ini kan yang pertama itu tabel yang udah kita hitung ulang, yang kedua itu adalah tabel dari jurnal, yang mana ini ada kuning-kuning juga sama, berbeda karena hasilnya itu berbeda ya. Yang kita teliti sama dari jurnal, yang mana yang persen 1 itu hasilnya TS, sedangkan kalau di jurnal itu KS. Yang persen ketiga hasilnya KS, sedangkan di jurnal itu adalah NT.
Yang persen ke-6 itu hasilnya NT, sedangkan di jurnal itu adalah SK, dan persen ke-8 itu bobot nilainya itu SK, sedangkan di jurnal itu SS. Kenapa ini bisa terjadi? Ini tuh karena pembulatan yang kami gunakan dan yang mereka gunakan itu beda. Kita tuh menggunakan pembulatan ke yang terdekat, sedangkan yang di jurnal itu menggunakan pembulatan ke atas. Selanjutnya, maaf. Selanjutnya itu ada langkah kedua, yaitu melakukan agregasi pendapat pakar untuk setiap alternatif dengan menggunakan persamaan ini, mana BI itu adalah urutan terbesar nilai pakar ke I, dan ada I terbalik itu operator pemilihan yang minimum dari dua nilai di antaranya. Nah, di sini ada hasil agregasi pendapat persen untuk alternatif KA. XJ ini didapatkan dari, mohon maaf, Febri bisa ke slide sebelumnya, nomor 19. Nah, didapatkan dari hasil agregasi kriteria ini ya. Jadi, yang KA kita kan ini yang perhitungan ulang. Nah, yang KA itu dari NT terus sampai ke persen 10 juga NT ya, yang ini. Oke, lalu selanjutnya, kembali lagi. Nah, BJ itu, jadi kita urutkan dari yang paling besar di antara ini nih. Di antara ini kita urutkan ke yang paling besar dulu sampai yang terkecil. Yang mana yang paling besarnya itu SK, dan yang terkecilnya itu adalah NT. Lalu ini bobot nilai dari perhitungan yang sebelumnya, yang tadi udah kita hitung bobot nilai. Terus kita bandingkan ya. Ya, kita bandingkan dulu TS dibandingkan yang ini nih. TS kita bandingkan dengan SK, terus KS kita bandingkan dengan SK juga, terus yang KS juga kita bandingkan dengan SK lagi, NT kita bandingkan dengan NT, dan seterusnya, yang mana kita tuh sekarang akan mencari nilai yang minimum dari hasil ini. Mana yang lebih kecil. Di antara TS sama SK, yang lebih kecilnya itu adalah TS atau tidak suka. Di sini di antara KS dan juga SK, lebih kecilnya itu adalah KS. Selanjutnya ada kurang suka dan juga suka, lebih kecil kurang suka. Terus semuanya kita semuanya kita bandingkan, dan kita akan mencari nilai yang maksimal daripada ini semua. Jadi yang mana yang paling besar itu adalah NT ya di situ, yaitu netral. Ini adalah hasil yang paling besar. Selanjutnya masih sama juga untuk alternatif KB dan KC. KB itu kan tadi ininya udah ya, XJ-nya. Nah, kita urutkan di sini di BJ-nya. Kita urutkan dari yang paling besar dulu. Terus kita bobot nilainya semuanya sama. Jadi mulai dari KA sampai alternatif KI semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Lalu di satunya ini kita bandingkan seperti tadi, TS bandingkan dengan SK. Terus KS kita bandingkan dengan SK. Semuanya kita bandingkan dan kita cari nilai yang minimum dari itu semua. Setelah kita mencari nilai yang minimumnya, kita mencari nilai yang maksimum dari nilai minimum tersebut. Lalu yang kaca kita mendapatkan NT. Selanjutnya di KD kita mendapatkan hasil NT, dan KE kita mendapatkan hasil NT juga. Ini kuning karena ada perbedaan ya antara perhitungan dari jurnal dan perhitungan kami. Selanjutnya, di alternatif KF kita mendapatkan hasil KS, lalu KG mendapatkan hasil NT.
KH kita mendapatkan hasil NT dan KI kita mendapatkan hasil NT juga. Nah, di sini ada perbandingan agregasi nilai kinerja gabungan dari jurnal dan perhitungan ulang yang kita lakukan. Di sini ada yang berbeda ya, kita lihat. Di sini kita mendapatkan hasil NT atau netral, sedangkan di jurnal itu mereka mendapatkan hasil SK atau suka. Hasil SK ya. Itu disebabkan karena di data ke-6-nya itu yang seharusnya itu NT, mereka itu malah memasukkan SK. Mereka membandingkan antara SK, NT dan SK kan yang paling kecilnya itu kan harusnya NT, tapi mereka malah memasukkan SK di datanya itu. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada langkah terakhir yaitu memilih alternatif terbaik. Di sini ada hasil nilai akhir dari setiap alternatif di jurnal dulu, yang mana alternatif Ka itu konsentrasi NaHCO3 1 gram per liter dengan ketebalan irisan 1 mm, mendapatkan keputusan NT atau netral, dan mendapatkan peringkat 2. Lalu alternatif Kb ini mendapatkan keputusan SK atau suka dengan peringkat 1, dan alternatif Kc mendapatkan keputusan netral di peringkat 2, dan alternatif Kd mendapatkan keputusan netral di peringkat 2 juga. Selanjutnya, di alternatif Ke ini mendapatkan keputusan SK atau suka di peringkat 1, dan juga alternatif Kf mendapatkan keputusan kurang suka. Di peringkat 3, alternatif Kg mendapatkan keputusan NT atau netral di peringkat 2, alternatif KH dan juga KI sama mendapatkan keputusan netral di peringkat 2. Jadi dari jurnal ini hasil nilai akhir, jadi hasil yang alternatif terbaik itu diputuskannya itu alternatif KB dan juga KE di sini di peringkat 1 itu. Selanjutnya, ada hasil nilai akhir dari setiap alternatif perhitungan ulang yang telah kami lakukan. Di sini masih sama, KB dengan peringkat 1. Selanjutnya, tetapi di sini di alternatif KE ini konsentrasi NaHCO3 3 gram per liter dengan ketebalan irisan 2 mm. Di sini tuh kami mendapatkan keputusan NT atau netral di peringkat 2, sedangkan di jurnal tadi itu mereka mendapatkan peringkat 1. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi, di kita itu cuma KB aja yang mendapatkan peringkat 1, yaitu hasil akhir atau alternatif terbaik untuk kasus ini adalah di KB. KB itu boleh slide sebelumnya. Nah, jadi yang alternatif terbaik itu untuk kasus ini adalah KB konsentrasi NaHCO3 3 gram per liter dengan ketebalan irisan 1 mm dengan keputusan suka di peringkat 1. Baik, selanjutnya di sini ada hasil perbandingan setelah melihat dari paparan tadi yang telah kami paparkan ya, dapat disimpulkan bahwa banyak perbedaan dari keduanya, yaitu dari jurnal dan juga hasil perhitungan ulang. Nah, berdasarkan hasil perbandingan antara data yang terdapat dalam jurnal dengan hasil perhitungan ulang yang kami lakukan, ditemukan beberapa perbedaan yang signifikan. Nah, yang pertama itu terlihat pada tahap agregasi kriteria terhadap alternatif KD oleh person 1, di mana di dalam jurnal itu menunjukkan hasil netral atau NT, sedangkan hasil perhitungan ulang kami itu menunjukkan suka atau SK. Nah, yang kedua juga terlihat pada agregasi kriteria alternatif KF oleh person 8, di mana dalam jurnal itu
mendapatkan hasil netral atau NT, sedangkan hasil perhitungan ulang kami itu menunjukkan kurang suka atau KS. Nah, selanjutnya juga terlihat pada alternatif KG oleh person 4, di mana di dalam jurnal itu menunjukkan hasil suka atau SK, sementara hasil perhitungan ulang kami itu mendapatkan hasil netral atau NT. Nah, dari ketiga perbedaan ini itu diduga disebabkan oleh adanya kesalahan dalam proses input atau penulisan hasil pada jurnal. Mengingat hasil perhitungan ulang berdasarkan data mentah menunjukkan hasil yang berbeda secara logis dan konsisten. Nah, selain itu juga perbedaan juga ditemukan dalam hasil bobot nilai terhadap masing-masing alternatif. Dalam jurnal disebutkan bahwa Q1 sama dengan KS, Q3 sama dengan NT, Q6 sama dengan SK, dan Q8 sama dengan SS. Nah, sedangkan hasil perhitungan ulang kami itu menunjukkan Q1 sama dengan tidak suka atau TS, Q3 sama dengan KS, Q6 sama dengan NT, dan Q8 sama dengan SK. Nah, perbedaan ini itu terjadi karena adanya perbedaan dalam metode pembulatan yang digunakan. Kami menggunakan pembulatan ke nilai terdekat, sedangkan jurnal cenderung melakukan pembulatan ke atas, yang kemudian mempengaruhi kategori hasil akhir yang diperoleh. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan juga ya, di mana pada agregasi persen terhadap alternatif KF, terhadap alternatif KE, di mana dalam jurnal itu menunjukkan hasil suka atau SK, sementara hasil perhitungan kami itu menunjukkan netral atau NT. Nah, hal ini itu diduga akibat kesalahan dalam proses penghitungan agregasi antar person di jurnal, baik karena kesalahan dalam penjumlahan nilai maupun dalam klasifikasi kategori dominan. Nah, terus yang terakhir itu perbedaannya juga muncul pada penentuan prioritas alternatif terbaik. Dalam jurnal itu, keputusan terbaik adalah kombinasi antara alternatif KB, yaitu NaHCO 3 gram per liter irisan 1 mm, dan KE NaHCO 3 gram per liter irisan 2 mm. Nah, keduanya ini itu dikategorikan suka. Namun, hasil perhitungan ulang kami itu menunjukkan hanya KB sebagai alternatif terbaik. Nah, hal ini itu disebabkan karena kami hanya mengambil satu alternatif dengan nilai tertinggi mutlak. Sedangkan jurnal tampaknya menetapkan dua alternatif teratas yang nilainya mendekati satu sama lain, atau mungkin menerapkan pendekatan kompromi dalam menentukan hasil akhir. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut itu menunjukkan pentingnya konsistensi dalam proses pengolahan data dan pengambilan keputusan menggunakan metode MP-MCDM non-numerik, khususnya dalam aspek input ya, terus pembulatan dan agregasi data. Kesalahan kecil dalam tahap tersebut itu dapat berdampak pada hasil akhir secara signifikan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada kesimpulan, di mana tadi kita sudah memaparkan semuanya ya. Nah, hasil perbandingan antara data dalam jurnal dengan perhitungan ulang yang kami lakukan itu menunjukkan adanya beberapa perbedaan, khususnya pada tahap agregasi, nilai, dan penentuan alternatif terbaik. Nah, alternatif seperti KD, KF, KG, dan KE menunjukkan hasil kategori yang berbeda dari jurnal. Sementara bobot penilaian pada alternatif Q1, Q3, Q6, dan Q8 juga tidak sepenuhnya sama. Jadi dalam artian ini itu kita berbeda hasil antara jurnal dan perhitungan ulangnya. Nah, terus perbedaan paling menonjol juga terlihat pada penentuan keputusan akhir, di mana di dalam jurnal itu menyebutkan KB dan KE itu sebagai alternatif terbaik, sedangkan hasil perhitungan kami itu menunjukkan hanya KB yang menempati posisi tertinggi.
Nah, hal ini itu menegaskan bahwa perbedaan dalam proses pengolahan data non-numerik dan metode agregasi dapat mempengaruhi hasil akhir keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari apa yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.